loyalty, integrity, networking, glory, house of healing. Shalom, selamat datang dan beribadah online bersama kami, GBI Pondok Indah. Karena kita di sini untuk beribadah, sebelum mulai, mari kita lihat tata ibadah online-nya. Mari mencegah penyebaran COVID-19 dengan menjalankan protokol kesehatan 5M secara ketat. 1. Selalu memakai masker dimanapun Anda berada. 2. Selalu mencuci tangan menggunakan sabun. 3. Selalu menjaga jarak 1-2 meter. 4. Menghindari kerumunan. 5. Membatasi mobilitas, diam di rumah saja. Shalom bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang mau memberikan persembahan perpuluhan atau bantuan sosial bisa memberikan melalui nomor-nomor rekening berikut ini. Atau bisa juga dengan memindai QR Code berikut ini. Setelah itu mohon mengirimkan tanda bukti transfer melalui WhatsApp untuk administrasi ke Ibu Yanti, Sekretariat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, mohon perhatikan jadwal kul berikut ini. Kul pria, setiap hari Jumat, jam 7 malam. Kul wanita, setiap hari Selasa, jam 2:30 sore. Kul pasangan suami istri, setiap minggu keempat. Hari Sabtu, jam 10:30 pagi. Kul sekolah minggu, 2 minggu sekali, hari Minggu, jam 4 sore. Kul generasi Yeremia, 2 minggu sekali, hari Sabtu, jam 4:30 sore. Kul Umas, setiap hari Rabu jam 2:30 sore. Kul Pro NBIS, setiap minggu kedua dan keempat. Hari Kamis jam 7:30 malam. Tetap berkomunitas di dalam Tuhan. Jemaat dimohon bergabung. Melalui kul, ada kesatuan hati, kita akan tumbuh bersama, dan akan memenangkan jiwa bagi Tuhan Yesus. Untuk info selanjutnya, jemaat bisa menghubungi Ibu Yanti di WhatsApp dengan nomor 083 kali 1547 686. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus,
cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom, kita sering mendengar bahwa pengertian gerakan Pentakosta ketiga adalah gerakan yang menyebar dari timur ke barat. Benarkah demikian? Sebenarnya pengertian ini lahir dari suatu konsep Alkitab yang diucapkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Nah, dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas 2 alasan untuk kita bisa pahami lebih dalam mengapa dari timur ke barat. Alasan yang pertama secara alkitabiah. Di dalam Alkitab seringkali kita melihat pola yang bungsu menggantikan yang sulung. Seperti Ishak yang meskipun secara jasmani adalah adik dari Ismail, tetapi dia menggantikan posisi Ismail sebagai yang sulung dari rencana keselamatan Allah. Demikian pula dengan Esau dan Yakub. Di dalam Matius 19 ayat 30 dikatakan bahwa yang terdahulu menjadi yang terakhir, dan yang terakhir menjadi yang terdahulu. Ayat ini berbicara mengenai bangsa Yahudi sebagai yang pertama diberikan keselamatan, namun karena kekerasan hati sebagian besar dari mereka, maka keselamatan diberikan kepada bangsa-bangsa lain terlebih dahulu. Karena itulah, penyebaran Injil dari perjalanan Paulus yang dituntun oleh Roh Kudus ialah mulai ke arah barat, seperti di Kisah Para Rasul 16, sesuai dengan sejarah gereja secara historik. Mulai dari Asia Kecil, menyeberang masuk ke benua Eropa, sampai akhirnya Injil menyebar ke seluruh benua Eropa itu sendiri. Lalu kemudian di abad pertengahan menyeberang ke benua baru, yaitu Amerika. Dan sampai di penghujung abad, lengkaplah putaran Injil mengitari belahan bumi. Nah, dari Eropa dan Amerika inilah gerakan Allah sampai ke negara timur. Maka sekarang Pentakosta ketiga akan membawa lawatan Tuhan dimulai dari negara-negara timur, termasuk Indonesia, menuju ke barat dan pada akhirnya kembali ke Yerusalem. Haleluya! Alasan yang kedua secara praktikal. Kita tahu pasca Perang Dunia Kedua, negara-negara Asia mengalami pertumbuhan penduduk, kemajuan ekonomi, dan teknologi yang sangat signifikan.
Contoh negara yang memimpin dunia di dalam bidang pertumbuhan penduduk yang bisa kita ambil adalah India dengan 1,1 miliar penduduk dan China 1,4 miliar penduduk. Dan ini sudah melebihi dari sepertiga penduduk dunia. Mereka tidak hanya mulai mendapatkan kemerdekaan secara politik, tetapi terjadinya suatu musim baru di dalam sejarah penyebaran Injil di belahan bumi timur. Berawal dari negara barat mengirimkan misionaris-misionarisnya ke negara Asia, seperti Korea Selatan, China, Vietnam, dan Indonesia. Dan mulailah pertumbuhan gereja di negara itu sendiri. Dan hal ini menyebabkan kekristenan di negara timur berkembang dengan luar biasa. Bahkan hari-hari ini justru dari negara-negara timurlah yang mengirim misionarisnya ke barat untuk membawa kehidupan kepada kekristenan yang telah mati di sana. Di dalam kitab Yunus 4 ayat 10-11 dikatakan bahwa Allah sangat mempedulikan nasib kota Niniwe yang berjumlah lebih dari 120.000 orang. Benua Asia sudah mencakup 60% penduduk dunia, sekaligus 60% kekuatan ekonomi dunia. Prinsip yang sama juga berlaku, bagaimana mungkin Tuhan tidak peduli pada keselamatan 60% penduduk dunia. Di dalam Yohanes 2, kita melihat perumpamaan Tuhan Yesus dalam mengubah air menjadi anggur. Di dalam peristiwa itu, kita tahu pemimpin pesta mengatakan bahwa Tuhan menyimpan anggur yang terbaik sampai ke akhir pesta. Inilah juga yang akan terjadi pada akhir zaman. Allah menyiapkan kegerakan rohnya yang terbesar dan terakhir dimulai dari benua timur. Secara spesifik dari Indonesia, gerakan ini akan mempengaruhi negara-negara besar di Asia Timur dan akan bergerak ke barat dan akan diselesaikan di pintu gerbang Yerusalem. Seperti kilat yang menyambar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikianlah juga gerakan Pentakosta ketiga yang akan menyongsong kembali datangnya Anak Manusia. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Maranatha, amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, shalom. Haleluya, Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita baik dalam setiap kita, amin. Kasih setia, anugerah dan penyertaan-Nya selalu nyata dalam setiap kita. Kita akan memulai ibadah online kita GBI Pondok Indah Rayon 1A. Mari Bapak Ibu saya undang, mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita berdoa. Hoya rabataka sikyala bara shandara bara shanda. Hoya bara sikara bara shanda. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu, buat kebaikan, buat anugerahmu, buat setiap penyertaan-Mu yang nyata dan setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik bagi setiap kami ya Tuhan. Hoya rabataka sikyala bara sanda. Tuhan, untuk ibadah pagi hari ini kami undang Engkau hadir di tengah kami. Engkau yang melawat setiap kami ya Tuhan. Pengurapan-Mu turun atas setiap kami pagi hari ini ya Tuhan. Engkau ambil alih seluruh ibadah ini dari awal pertengahan sampai akhir. Kuasa-Mu bekerja di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang melawat setiap kami ya Tuhan. Baik setiap kami yang ada di rumah-rumah pagi hari ini. Lawat setiap kami, urapi setiap kami ya Tuhan. Kurabarabaya shikarabarabaya sandarabaya sanda. Dan pagi hari ini ya Tuhan, kami siap untuk memuji dan menyembah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Sharabarabaya shikarabaya shikarabarabaya shanda. Terima kasih ya Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku
Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Mari angkat tanganmu, katakan, oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Katakan, oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Lebih-lebih katakan, oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Katakan, oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. 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 Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Be glorified, be glorified and magnified. Oh God, I Haleluya. Dalam segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagimu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Allah yang menjadi sumber kekuatan kita dan pengharapan kita dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Haleluya. Allah sumber kuatku, Allah sumber
Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Kami percaya pada setiap janji-janji-Mu ya Tuhan. Kami percaya ketika kami datang menyembah Engkau, maka mujizat-Mu nyata dalam setiap kami. Oh ya rabataka shikara barabarabayasha. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji
Shalom, apa kabar saudara? Saya berharap Anda tetap bersemangat di tengah suasana yang seperti sekarang ini. Kita tidak boleh takut karena nanti saudara bukan sakit karena virus, tetapi kita sakit karena depresi, karena kita ketakutan. Nah, sambil kita bersama-sama di dalam ibadah kita masing-masing di rumah, kita akan menikmati berkat Tuhan melalui pemberitaan firman Tuhan pada saat ini. Saudara-saudara dikasih Tuhan, di dalam Injil Lukas 9, 23 sampai 26. Saya akan baca di dalam terjemahan Alkitab yang mudah dibaca. Kalau kita membaca Alkitab di dalam berbagai versi itu tujuannya bukan sok-sokan kita jadi sombong, bukan. Tetapi tujuannya untuk menjelaskan apa sih sebetulnya maksud daripada perkataan Tuhan ini. Contoh misalnya gini, saya telah melewati lawang. Kan tidak semua orang mengerti arti kata lawang. Lihat terjemahan lain dikatakan saya telah memasuki pintu itu. Oh, lawang itu artinya pintu. Nah, tujuannya begitu saja, saudara. Di dalam Alkitab yang mudah dibaca atau AMD, dikatakan di dalam Injil Lukas pasal yang ke-9, ayat yang ke-23. Kalau sudah dapat, Anda punya Alkitab di dalam bahasa AMD, silakan. Tapi kalau saudara mau baca dalam terjemahan baru juga silakan. Kemudian Yesus berkata kepada mereka semua, jika kamu ingin menjadi pengikutku, kamu harus berhenti memikirkan dirimu sendiri. Dan apa yang kamu ingini, kamu harus memikul salib, supaya bisa mengikuti aku. Jika kamu mencoba menyelamatkan hidupmu, kamu akan kehilangannya. Tetapi jika kamu menyerahkan hidupmu karena aku, kamu akan diselamatkan. Apa untungnya kamu memiliki seluruh dunia ini jika kamu sendiri musnah atau kehilangan segala sesuatu? Janganlah malu karena aku dan ajaranku, karena aku anak manusia juga akan malu mengakui kamu ketika aku datang dengan kemuliaanku dan kemuliaan Bapa dan para malaikat yang kudus. Nah, saudara-saudara, di dalam terjemahan saudara, terjemahan baru, kira-kira bunyinya juga hampir sama, begitu di dalam ayat yang ke-23. Ya. Dalam Injil Lukas 9 ayat yang ke-23, dalam terjemahan saudara coba dilihat sekali lagi begitu supaya saudara bisa menangkap. Ya, saya suka membaca terjemahan bahasa sehari-hari, terjemahan sederhana Indonesia, terjemahan Alkitab mudah dibaca itu tujuannya adalah untuk menjelaskan. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku ya harus menyangkal dirinya, memikul salib setiap hari dan mengikut aku. Ya, di dalam terjemahan Alkitab itu, jika kamu ingin menjadi pengikutku, kamu harus berhenti memikirkan dirimu sendiri dan apa yang kamu ingini. Jadi yang pertama sekali, kalau kita bertanya apa yang harus kita lakukan bagi Tuhan. Untuk keselamatan saudara nggak perlu melakukan apa-apa, karena Tuhan sudah menyelesaikan di atas kayu salib. Tetapi untuk saudara hidup berjalan di dalam Kristus itu, saudara mesti bayar harga. Untuk menerima janji, saudara juga mesti bayar harga. Saya beri contoh begini. Tuhan itu memberikan anugerah buat saya, kemampuan untuk saya menjadi orang yang luar biasa, untuk menikmati perjanjian Tuhan. Tetapi kalau saya tidak mau sekolah, saya malas belajar. Sekolah jam 7, kadang-kala saya datang jam 10. Sekolah selesai jam 3 sore, jam 1 saya sudah kabur. Begitupun saya kerja jam 8, saya datang jam 11. Kerja pulang jam 5, saya jam 3 sudah kabur. Kadang-kala saya kerja, kadang-kala saya nggak kerja. Saya pikir kita tidak akan pernah dipromosikan, saudara-saudara. Tuhan itu memberikan aturan di dalam kehidupan ini bukan untuk mempersulit, bukan untuk membatasi saudara. Tetapi aturan itu dibuat tujuannya adalah untuk memerdekakan saudara. Saya beri contoh. Kalaupun saya di sebuah kota, ya, katakanlah saya sedang di Lampung begitu. Mobil yang saya bawa itu plat nomornya adalah bukan plat nomor Lampung tapi Jakarta. Tetapi saya mempunyai surat domisili di Provinsi Lampung, di sebuah tempat begitu. Tatkala diperiksa, saya nggak perlu takut. Dia akan bilang, Bapak pendatang atau memang sudah tinggal di sini? Saya akan bilang, saya penduduk DKI Jakarta tapi saya
sedang tinggal di Lampung. Ini surat izin domisili saya selama 1 bulan. Saya tidak perlu takut. Saya naik kendaraan begitu, ada pemeriksaan polisi, SIM diperiksa, surat-surat diperiksa. Saya tidak perlu lari. Jadi Anda yang ikut aturan itu justru membuat kita itu menjadi aman, menjadi merdeka, menjadi tenang di dalam kehidupan ini. Jadi aturan itu bukan untuk mempersulit saudara. Itu sebabnya Alkitab mengatakan peraturan pertama ini setiap orang percaya yang hidup di dalam kerajaan Allah harus belajar menyangkal diri sendiri. Katakan bersama dengan saya, menyangkal diri sendiri. Ya, di dalam terjemahan Alkitab mudah dibaca itu dikatakan kamu harus berhenti memikirkan dirimu sendiri dan apa yang kamu inginkan. Wow. Karena musuh terbesar di dalam hidup saya dan dalam hidup saudara seperti yang saya seringkali katakan, itu adalah bukan orang lain. Musuh saudara itu bukan orang lain. Tuhan tidak pernah berfirman, taklukkanlah orang lain. Dia berkata dalam Kejadian 1 itu adalah menaklukkan dunia. Kita tidak perlu berkompetisi, bersaing dengan orang lain. Sebab orang lain itu bukan musuh kita. Saya tidak berusaha untuk menjadi seorang gembala yang hebat di dalam lingkungan gereja kita. Saya tidak ingin bersaing dengan seorang pengusaha. Enggak perlu, saya jadi diri saya sendiri. Saya akan stres kalau saya belajar menjadi seperti seorang bule. Lah wong saya ini keturunan Pak Le loh, bukan keturunan bule. Sehingga saya tidak perlu, mungkin ya rambut saya bisa dicat, bisa pirang gitu loh. Tapi kan alis saya tidak serta-merta jadi pirang. Apalagi bulu ketiak saya kan tidak otomatis jadi pirang. Anda bisa mengoperasi hidung Anda supaya tinggi seperti orang-orang di Timur Tengah sana. Tapi kan saudara tidak bisa memanjangkan kaki saudara sehingga saudara bisa tinggi seperti mereka di atas tingginya 180 begitu. Ya. Keinginan-keinginan diri saudara itu perlu dimatikan. Ya, ego kita bukan dikeluarkan. Ego kita tetap ada, tetapi dia ditaklukkan. Supaya apa? Supaya ego kita itu bukan menjadi penguasa dalam hidup kita. Tapi Kristus yang menjadi penguasa. Nah itu sebabnya dikatakan kita harus menyangkali diri kita, daging kita, keinginan kita, ego kita. Nah itu yang membuat kita hidup itu menjadi enak. Berapa sih kebutuhan hidup saudara? Kalau mau jujur nih, semakin tua, kita makan semakin sedikit. Mau dandan kayak apa saudara? Lawang sudah umur. Kadang-kala orang sudah tua itu mulai realistis. Saya tidak membutuhkan rumah yang besar. Karena saya tidak kuat lagi untuk naik ke lantai 3 atau naik ke lantai 4. Saya hanya membutuhkan rumah yang kecil. Saya punya seorang teman loh saudara. Rumahnya besar, tapi di hari tuanya dia memilih untuk tinggal di rumah jompo, panti werda. Kenapa? Karena di situ dia merasa dia punya teman-teman bisa ngobrol. Bayangin dari rumah yang besar dia tinggal di kamar yang kecil berdua dengan teman yang lain. Hidup itu kan menurut Injil Matius pasal yang ke-6. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Yang pertama itu hidup itu prioritasnya adalah Tuhan. Kemudian dikatakan bahwa yang kedua itu adalah hubungan. Hidup lebih penting daripada makanan. Hidup itu dipakai kata bahasa aslinya. Artinya hubungan. Ya. Hubungan dengan siapa? Hubungan dengan orang-orang yang terutama hubungan saya dengan istri, hubungan saya dengan suami, hubungan saya dengan anak-anak, hubungan saya dengan orang tua, itu harus harmonis. Hubungan saya dengan ipar-ipar saya, karena dia adalah adik kakak daripada pasangan saya, itu harus harmonis.
Simple, hidup itu sebetulnya simple. Kenapa Anda sering bertengkar? Karena Anda selalu memikirkan diri Anda. Anda tidak pernah berdiri di dalam posisi orang yang saudara tidak sukai. Kemampuan empati kita itu rendah sekali, makanya kita selalu konflik. Contoh misalnya begini, kenapa perempuan itu tertarik dengan kita dulu sebelum kita menikah? Karena dia merasakan di antara semua banyak orang, pria ini selalu memperhatikan saya. Sebentar-sebentar telepon, sebentar-sebentar telepon. Dan selalu memberikan kata-kata yang indah. Kamu tahu nggak? Hidup ini tanpa dirimu, saturasiku langsung drop dari 96 menjadi 76. Ya. Sebelum menikah itu bisa kata-kata indah seperti begitu. Ya. Kita bisa mengatakan kata-kata rayuan, tapi setelah menikah kata-kata itu tidak ada lagi. Padahal sebetulnya dalam hidup itu, saudara itu bukan memikirkan diri saudara, tapi saudara mesti belajar memikirkan pasangan saudara, memikirkan perasaan anak-anak saudara. Saudara boleh curhat, tetapi saudara juga mulai memikirkan hatinya orang lain dengan cara bagaimana? Bertanya. Nah pertanyaan saya, saudara pernah bertanya nggak? Karena kebanyakan kita ceramah, kebanyakan kita mengkhotbah anak-anak kita, kebanyakan kita mengkhotbah orang tua kita, tetapi kita jarang bertanya. Ya, itu yang pertama. Jadi setiap pribadi di dalam kerajaan Allah harus belajar menyangkal diri setiap hari. Bukan seminggu sekali, setiap hari. Yang kedua, saya melihat di dalam pemerintahannya Allah itu, di dalam kerajaannya Allah itu, setiap orang itu harus memikul salibnya setiap hari. Dengarkan kalimat saya, masuk dalam kerajaan Allah adalah satu hal. Waktu saudara terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara diterima menjadi warga kerajaan Allah. Itu adalah anugerah. Itu adalah perbuatan Allah, bukan rekayasa manusia. Kita nggak punya andil apa-apa. Tapi dengarkan kalimat saya selanjutnya. Tetapi hidup sepenuhnya di dalam kerajaan Allah adalah hal yang lain. Untuk masuk dalam kerajaan Allah, kita tidak perlu melakukan apa-apa. Hanya cukup percaya Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi untuk hidup sepenuhnya di dalam kerajaan Allah, kita harus melakukan sesuatu. Kalimat saya, membayar harga untuk menukar hidup ini. Nah, siapa yang melawan hukum Allah akan menghadapi konsekuensinya. Contoh, Alkitab bilang, Anda yang dulu suka mencuri, sekarang harus bekerja keras supaya bisa memberi. Nah, Anda begitu lahir baru, Anda nggak pernah mau kerja keras, Anda tetap bermalas-malasan. Ya nggak mungkin, jangankan untuk memberi, untuk menghidupi diri Anda sendiri saja tidak mungkin. Nah itu artinya apa? Anda melawan hukumnya Allah. Makanya ada banyak orang yang dia sudah diselamatkan, merasa dia penerima anugerah keselamatan, tetapi dia tidak jadi apa-apa. Dia bukan jadi garam, dia bukan jadi pelita, jadi terang. Dia bukan garam tapi garang. Dia menjadi manusia yang bengis, yang suka menipu orang, yang suka mencuri bantuan sosial yang menjadi miliknya rakyat banyak. Masa jadi Kristen tapi jadi maling? Nah itu sebabnya saya bilang kita harus belajar memikul salibnya setiap hari. Jadi tidak hanya menyangkal ego kita, tetapi di sini kita dikatakan harus memikul salibnya setiap hari. Mari kita lihat apa yang Yesus katakan. Anda periksa ya ayatnya sendiri ya. Masa setiap firman mesti dikasih tahu alamatnya di mana? Coba dong belajar cari. Kadang-kadang saya kalau mengingat syair lagu gitu saya lupa judulnya apa. Saya ketik aja kata-kata yang ingat, saya ketik di Google gitu, nanti keluar judul lagunya apa. Nah, saya akan ingatkan kata-katanya, nanti saudara coba cari, googling sendiri begitu. Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, anak manusia juga akan malu karena orang itu. Apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus. Artinya apa, saudara-saudara?
Di dalam kita mengikuti Yesus itu, kita tidak boleh malu menyatakan siapa diri kita. Saya kadang-kala sedih ya, kalau saya pergi ke Sumatera Utara, terutama di Pulau Nias. Saya jarang melihat orang Kristen itu makan itu berdoa. Sampai saya mengatakan begini, kok kalian makan gak berdoa? Ini maksudnya kalau di tempat umum ya, di rumah makan, di kedai-kedai, di restoran, mereka tidak berdoa. Dan itu hampir rata-rata. Mereka malu memperlihatkan siapa dirinya sebagai seorang anak-anak Tuhan. Bahkan ayat ini mengatakan kalau kamu malu, artinya apa? Kita tidak mau menanggung sengsara. Kita malu dikata-katai orang kalau orang tahu kita ini Kristen muridnya Tuhan. Kita malu. Saya tidak perlu pakai kalung salib. Tidak perlu pakai cincin salib. Mobil saya tidak perlu ditandai dengan tanda-tanda salib. Tapi kita sendiri hidup tidak mau tersalibkan. Ingatlah ya, Yesus itu bisa tersalib karena ada orang lain yang dipakai oleh Bapa untuk menyalibkan dia. Saudara tahu dalam hidup untuk saudara belajar menjadi orang sabar, mesti ada orang yang membuat saudara tidak sabar. Saudara berkata bahwa saya itu mengucap syukur di dalam segala perkara. Iya, saudara semuanya dalam keadaan baik. Tapi sekarang pada waktu omset saudara menurun dalam situasi ekonomi yang seperti begini karena dampak dari pandemik. Saudara mengalami pengurangan gaji, saudara dirumahkan. Pertanyaan saya, saudara masih bisa mengucap syukur enggak? Paulus itu berkata begini, aku tahu apa itu kelimpahan dan aku tahu itu apa namanya kekurangan. Ada banyak orang selalu beranggapan kalau hidup dalam Tuhan itu tidak mungkin akan mengalami penurunan, tidak mungkin akan mengalami pengurangan. Kenapa Anda nggak bilang sekalian kalau orang hidup dalam Tuhan nggak mungkin bisa mati? Saya hanya ingin ingatkan kepada saudara, kalau saudara sekarang punya hubungan yang baik dengan pasangan saudara, saya ingatkan, satu hari kalau nggak kita yang pergi duluan, pasangan kita akan pergi duluan. Sama seperti yang saya alami. Lebih dari 3 bulan yang lalu, istri yang saya cintai itu pulang ke rumah bapak. Dan itu membawa luka, kesedihan yang dalam buat kami, sekeluarga. Istri yang begitu baik, yang telah menolong saya, telah mengangkat hidup saya. Tuhan berikan pendamping yang luar biasa. Saudara harus menyadari bahwa satu hari orang-orang yang kita cinta itu akan pergi meninggalkan kita di dalam kematian. Nah saya tanya, apakah itu tidak akan menimbulkan luka, tidak menimbulkan kesedihan? Nah dalam hidup ini juga saudara perlu belajar, ada orang-orang yang akan datang dan pergi. Dan tidak selamanya orang itu akan bersama-sama dengan kita. Dan saudara harus menerima kenyataan seperti ini. Kalau tidak, saudara akan isinya kecewa. Saudara tidak bisa melarang orang menilai saudara. Walaupun kita belajar nilai itu, kita tidak boleh menghakimi orang, kita tidak boleh menilai orang. Itu adalah orang yang dewasa, yang tidak mau mengukur orang lain dengan ukuran kita. Saya makan sayur tapi tidak makan daging misalnya begitu. Saya tidak bisa menghakimi orang, kok kamu nggak makan daging, bagaimana kamu bisa punya energi, bagaimana kamu bisa punya kekuatan. Oh kamu itu nggak benar, nggak boleh saudara-saudara. Kalau dia hidup dengan keyakinannya silakan saja. Tetapi kita tidak bisa melarang orang untuk menilai kita, menghakimi kita, mengatakan yang buruk tentang kita. Nah itu salib yang saudara harus terima. Saudara melakukan kebaikan tetapi saudara difitnah. Gak perlu membalas yang jahat dengan yang jahat. Kita ini kan ahli melakukan kejahatan, terutama terhadap orang yang jahat. Kita juga ahli melakukan kebaikan terhadap orang yang baik dengan kita. Tapi itu bukan nilai Kristen, itu bukan ajaran daripada kerajaan Allah. Ajaran kerajaan Allah apa? Anda belajar membalas yang baik terhadap yang jahat. Tatkala orang meminta Anda berjalan 1 mile, Anda sudah berjalan 2 mile. Itu artinya apa? Orang Kristen itu belajar punya inisiatif. Tatkala orang bebas menghisap rokok, saudara tidak menghisap rokok. Itu adalah penyangkalan diri, saudara-saudara. Sakit loh.
Orang lain bebas nonton pornografi, tapi kita nggak bebas nonton pornografi. Itu menyangkal daging kita. Sakit nggak? Sakit, itu salib. Saudara direndahkan orang lain. Saudara dihina oleh orang lain. Sakit nggak? Itu sakit. Itu salib yang harus saudara pikul setiap hari. Nah, kalau saudara bisa punya kemampuan untuk menderita seperti Ayub bilang, aku itu lahir telanjang dan aku juga mati telanjang. Artinya apa? Saudara tidak pernah mempertahankan hak. Saudara tahu bahwa saudara bisa punya jam tangan, saudara bisa punya cincin, saudara bisa pakai baju yang bagus. Itu semua pemberian Tuhan. Dan waktu saudara mati tahu, nggak ada satu pun yang saudara bawa. Tahukah saudara, waktu orang kena COVID, dia akan dikuburkan dengan pakaian terakhir. Tidak bisa didandani, tidak bisa diberikan pakaian yang luar biasa. Tetapi istri saya kemarin mendapatkan sebuah privilege, mendapatkan sebuah keistimewaan. Pihak rumah sakit bertanya kepada saya, Pak Andreas, maukah ibu diberikan pakaian terakhir dan diberikan aksesoris? Nanti kami akan gantikan. Dan yang kedua, Pak Andreas diizinkan melihat ibu untuk terakhir kalinya dengan menggunakan APD lengkap. Nah, itu adalah keistimewaan. Tetapi tahukah, orang mati karena COVID akan memakai pakaian yang terakhir dia pakai. Tidak diberikan kesempatan untuk berganti pakaian. Bahkan seperti Pak Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, orang-orang yang mempunyai kekayaan sekarang tidak bisa mendapat kesempatan untuk memilih kamar yang bagus. Karena semua kamar penuh. Dan ada banyak pejabat yang mati karena kekurangan oksigen, karena oksigen langka. Kalau saudara menyadari bahwa hidup ini bukan hanya bicara soal kelimpahan, tapi juga bicara tentang salib, bicara tentang penderitaan. Saudara akan selalu belajar menjadi orang yang ikhlas. Menjadi orang yang selalu bersyukur. Bukan bersyukur dalam keadaan baik saja, tapi dalam keadaan tidak baik, Anda bersyukur. Apa yang Anda sedang rasakan pada hari-hari ini? Anda sakit. Anda sedang menderita. Kesakitan yang terbesar bukan karena sakit itu. Bukan karena tubuh Anda sedang mengidap kanker. Kesakitan yang terbesar karena Anda tidak bisa berespon dengan baik. Perhatikan di dalam Kisah Rasul. Tatkala Saulus dan Silas di penjara, tetapi tengah malam dia bisa bernyanyi. Penjara itu tidak menjadi alasan, bukan alasan untuk bisa memasung orang. Jiwa seseorang itu tidak bisa terpasung dengan penjara. Jemaat di Makedonia walaupun dalam keadaan miskin, tetapi mereka sangat suka memberi. Mereka selalu bersukacita, padahal mereka dalam keadaan miskin, kekurangan yang amat sangat. Jadi kebahagiaan itu bukan sebuah keadaan, kebahagiaan itu adalah sebuah keputusan. Tuhan berkata bersukacitalah senantiasa, itu perintah. Jadi bersukacita itu bukan karena keadaan saudara, tetapi pilihan hidup saudara. Dan yang terakhir dari ayat Injil Lukas 9 ini saya ingin membagikan. Dikatakan di sini setiap orang atau setiap rakyat di dalam kerajaannya Allah itu harus mengikut rajanya setiap hari. Pelayan yang hebat, anak-anak yang hebat, itu akan selalu berjalan dengan Kristus. Kemana Tuhan pergi, kita juga pergi. Kalimatnya begini, di mana aku ada, kata Tuhan, di situ hambaku pun ada. Kegoncangan demi kegoncangan yang terjadi di seluruh dunia seringkali membuat kita kehilangan rasa aman. Saudara mulai bertanya kan, sampai kapan PPKM ini? Kenapa yang terjadi? Pinggang, perut, kaki saudara melar. Karena saudara dirumahkan, tidak kemana-mana, terus saudara makan. Tapi yang lebih menyedihkan lagi apa? Saudara tidak bisa jalan-jalan. Seperti dulu saudara bisa keluar negeri, bisa kemana-mana. Sekarang saudara mau pergi ke Singapura aja, kita dikarantina di sana 17 hari. Nanti balik ke Indonesia, kita dikarantina 7 hari. Belum persyaratan-persyaratan yang lainnya. Itu menekan kita. Belum kalau kita melihat orang yang kita kasih terkena COVID. Tiba-tiba mengalami penyakit yang mengerikan. Tiba-tiba usaha kita bangkrut. Itu membuat kita tertekan, saudara, cemas.
Nah, saya mau kasih tahu, orang yang dekat dengan raja dari kerajaannya Allah ini, yaitu siapa? Tuhan Yesus. Dia tidak akan tergoncangkan, dia akan hidup tenang. Mari kita baca sebagai ayat penutup di dalam kitab Ibrani 12 ayat yang ke-28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Kalau kita hidup di dalam kerajaannya Allah, kita dekat dengan si pemerintahnya, si penguasa, yaitu raja di atas segala raja, yaitu Tuhan Yesus. Saudara tahu, kita justru dunia boleh goncang, tetapi karena kita hidup dalam kerajaan Allah, kita tidak akan turut tergoncangkan. Jadi kalau kita menyerahkan diri dan mengikuti Yesus setiap hari, kita hidup di dalam hukum surgawi yang lebih tinggi dari hukum politik, hukum emosi, hukum penyakit, dan hukum yang dibuat oleh setan di dalam dunia ini. Maka saudara akan menjadi orang yang tenang. Orang yang mengikuti Yesus memiliki hidup bersama Kristus di dalam Allah. Percayalah, hanya dekat Allah saja, aku tenang. Kalau tidak tenang, artinya saudara tidak sedang berada di dalam kerajaan Allah. Atau yang kedua, saudara berada dalam kerajaan Allah, tapi saudara jarang melihat Allah. Saudara lebih melihat perkara-perkara yang nyata, seperti bujangnya Elisa. Dia lebih lihat masalah, bukan lihat yang tidak kelihatan. Hidup orang percaya bukan karena melihat yang kelihatan, tetapi yang tidak kelihatan, yaitu dengan iman. Mari, semua jemaat, belajarlah untuk hidup di dalam pemerintahan Allah. Bahasa Matius 6, siapa yang mencari kerajaan Allah? Bahasa yang lainnya lebih menjelaskan, siapa yang hidup di dalam pemerintahnya Allah. Siapa yang mengutamakan untuk hidup di bawah pemerintahnya Allah. Dan mengikuti aturan-aturan yang Allah telah tetapkan, maka yang lain akan dia terima dalam kehidupan. Jangan cari yang lain, utamakan Tuhan, maka Anda akan damai sejahtera. Amin. Mari kita berdoa. Saya jemput kita semua masing-masing berdiri di tempat kita masing-masing. Yuk kita tenangkan hati kita. Bapa di surga, terima kasih. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan kami percaya, Alkitab berkata, tatkala kami mengenal kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan kami. Jadi pikiran yang benar, bukan pikiran yang positif. Pikiran yang benar yang akan memerdekakan kami. Berkati setiap umat-Mu yang hadir dalam ibadah pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari Bapak Ibu Saudara, kita satukan hati, kita berdoa syafaat. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami datang kepadamu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, buat hari ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biar firman yang kami dengar pada hari ini Tuhan boleh menjadi kekuatan bagi setiap kami, menjadi terang bagi jalan kami, dan kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sehari lepas sehari. Bapa, terima kasih buat hamba-Mu, Bapak Pendeta Andreas Sustono, yang sudah menjadi saluran berkat di tempat ini. Tuhan berkati pelayanan hamba-Mu. Tuhan berkati pekerjaan hamba-Mu. Setiap apa yang dikerjakannya Tuhan Engkau buat berhasil. Tuhan lindungi sertai keluarga dan keluarga besarnya Tuhan. Aman dalam perlindungan Allah. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk Bapak Pendeta James Selo Pranoto ya Tuhan, sebagai gembala tempat kami juga sekaligus Gembala Rayon 1A. Tuhan berikan hikmat, kebijaksanaan, kasih Tuhan berlimpah-limpah. Otoritas wibawa Allah ada pada Pak James ya Tuhan, di dalam memimpin gereja-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Tuhan berkati pekerjaan usahanya semuanya ya Tuhan. Tuhan berkati juga perlindungan buat keluarganya Tuhan, bersama Ibu Well dan kedua anaknya Jennifer Jeremy Tuhan. Tuhan menyertai mereka ya Tuhan. Tuhan berkati Tuhan. Biarlah keluarga ini menjadi teladan bagi setiap kami. Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa untuk gembala sidang kami, Bapak Pendeta Insinyur Niko Nyotora Harjo beserta keempat wakilnya. Tuhan berkati mereka di dalam memimpin gereja-Mu. Tuhan berikan hikmat, kebijaksanaan, Tuhan berikan kasih Tuhan, Tuhan berikan visi yang daripada Tuhan, lebih lagi Tuhan di dalam memimpin gereja-Mu. Tuhan berkati kesehatan mereka, Tuhan berkati juga keluarga mereka Tuhan, mereka dalam perlindungan Allah yang sempurna. Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan, bersatu hati untuk bangsa Indonesia. Kami percaya bangsa Indonesia ada di dalam rencana Tuhan.
Bangsa Indonesia ada di dalam hati-Mu ya Tuhan. Tuhan pimpin, Tuhan sertai ya Tuhan. Bangsa ini Tuhan, Tuhan berkati juga Presiden dan Wakil Presiden. Tuhan berkati dalam kepemimpinan mereka di bangsa ini Tuhan. Bapak Joko Widodo dan Bapak Ma'ruf Amin Tuhan beserta jajaran pemerintahan dari pusat sampai daerah. Biar hikmat kasih Tuhan juga ada pada mereka. Setiap kebijakan, setiap keputusan yang diambil, semua berasal dari Tuhan saja. Dan semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak terima kasih, kami berdoa juga Tuhan buat pemulihan dari sektor ekonomi, pemulihan dari sektor kesehatan juga Tuhan. Kami percaya Tuhan bangsa Indonesia akan terbebas dari pandemi COVID-19 ya Tuhan. Juga bangsa ini juga Tuhan akan keluar dari krisis ekonomi ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga buat setiap umat Tuhan, jemaat Tuhan di gereja-Mu ini Tuhan. Tuhan berkati mereka Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang beban berat Tuhan beri kelegaan, yang terikat Tuhan lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami selesaikan doa ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari angkat kedua tangan kita yang kudus di hadapan Tuhan. Kekasih-kasih Tuhan, terimalah berkat damai, sejahtera, dan sukacita yang daripada Bapa Surgawi. Kasih karunia Allah yang berlimpah-limpah dalam anak yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Dengan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai setiap kekasih-kasih Tuhan di tempat ini mulai hari ini. Sampai kita semua dijemput bersama-sama di awan yang permai, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Dan kita semua yang percaya dan penuh pengharapan, kita katakan bersama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Shalom.